Sudah bergabung pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan dosen UI Ganjar Laksmana Bondan. Kita juga sudah berupaya untuk mengundang Ketua Majelis Wali Amanat UI Saleh Hussein namun tidak merespon, termasuk Ari Kunchoro sebagai Rektor UI yang kami hubungi berkali-kali namun tidak bergabung dalam dialog ini. Kita sapa narasumber kami yaitu Pak Ganjar, Mbak Bivitri. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Ya, saya ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, ya apa daya, karena Pak Ari Kunchoro tidak hadir dalam diskusi kita pada malam hari ini, saya harus tanyakan, betul tidak Pak, ada informasi yang Anda dengar bahwa Pak Ari Kunchoro ini sudah mundur dari jabatannya di BUMN? Ya, saya mendengar kabar itu ya, tapi belum bisa dikonfirmasi sejauh ini. Cuma mendengar aja kabar itu ya. Kalau buat saya begini, kita menunggu pengumuman resmi aja, entah dari UI, dari Pak Ari Kunchoro, atau dari Kementerian BUMN, atau dari BUMN-nya ya, dari BRI-nya mungkin. Itu aja, daripada kita menunggu mengira-ngira menafsir-nafsir ya, nanti kepleset. Tapi polemiknya sudah terlanjur bergulir. Anda sebagai seorang pengajar hukum tentu punya perspektif mengenai ini. Saya ingin tahu Pak. Ya begini, sudah sejak lama sekali ya, kalau saya pribadi mengingatkan di berbagai kesempatan ya, seminar, pelatihan, termasuk di ruang publik ya, melalui media elektronik, media sosial, bahwa setiap jabatan itu dilarang merangkap. Jadi larangan rangkap jabatan itu nyata ya. Mungkin ya, rangkap jabatan tidak melanggar hukum, tetapi yang pasti dia melanggar etika ya. Ya, karena kata kuncinya melanggar etika itu sudah pasti ya. Nah, cuma begini, kalau orang sudah melanggar etika, jangan harap dia akan taat hukum, apalagi menegakkan hukum. Begitu. Maka kan kita sama-sama tahu bahwa etika. Tapi urusan etika ini kembali relatif Pak. Kembali ke subjeknya masing-masing begitu ya Pak? Enggak bisa. Kalau urusan etikanya standar, kepatuhannya itu juga sama dengan hukumnya. Hukumnya jelas aturannya, tapi ada yang patuh, ada yang tidak. Gitu. Etika pun begitu. Itu sebabnya kode etik itu biasanya melekat pada profesi tertentu. Ya, sehingga profesinya jelas punya standar yang sama ya, profesi dosen, profesi hakim, jaksa dan lain-lain gitu. Apa yang Pak Ganjar paling khawatirkan sebagai seorang pengajar yang sudah lama malang melintang di UI juga, termasuk kepada apa yang akan disampaikan pesannya kepada Sivitas Akademika UI, Pak? Jadi begini, kalau saya mau konsisten ya, bahwa bukan cuma di UI, tapi setiap jabatan publik ya, kita sama-sama tahu nih, menteri, dirjen banyak merangkap jadi ini itu ya. Itu poinnya apa sih sebetulnya? Itu kenapa harus rangkap jabatan ya? Pertama, banyak jabatan publik yang penghasilannya tidak berbanding lurus dengan tanggung jawab dan risikonya. Maka menjadikan komisaris ini ada juga bagian dari langkah top up ya penghasilan. UUD jadinya ya Pak ya, ujung-ujungnya duit jadinya Pak. Apakah tidak? Apakah sebagian alasannya itu, nggak semuanya ya. Bukannya sebagian lagi ada yang alasannya ya kalau pejabat jadi komisaris itu diharapkan bisa mewakili negara gitu ya. Apa harus pejabat? Apa di luar ini nggak ada orang profesional ya, yang justru karena profesional dia ditugaskan mewakili negara, melindungi kepentingan negara, bisa kok, banyak gitu. Nah, poinnya kan begini, apa sih bahayanya rangkap jabatan? Ya, rangkap jabatan itu yang maksimal, yang utama itu konflik kepentingan. Ya, tapi tanpa ada konflik kepentingan, ada bias kepentingan. Ya. Gini, saya jadi dirjen, atau inilah sekarang saya jadi rektor, terus saya juga jadi komisaris bank, ya, yang paling sederhana aja nih, ketemu di luar di mall, terus Mbak Bibip ini menyapa saya Mas Ganjar, Pak Rektor atau Pak Komisaris kira-kira. Itu yang paling sederhana, ya. Dan nanti pada perlakuan-perlakuan. Kenapa pada perlakuan-perlakuan? Karena di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ya, ada yang namanya gratifikasi dalam bentuk pemberian atau fasilitas. Nah, salah satu bentuk fasilitas itu apa? Kemudahan, kenyamanan, keistimewaan, keutamaan, kenikmatan dan lain-lain. Itu ini mentang-mentang orang ini punya jabatan ini jadi orang punya satu jabatan aja sudah istimewa. Ini punya 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, celakanya orang jadi bias. Kan gini, kita ini nggak berhasil membedakan kapan Pak Menteri,
kapan katakan misalnya Pak Nadiem Makarim Iya. ya ketemu lagi lari pagi di Car Free Day, kita menyapanya Pak Menteri, itu yang lagi lari pagi Pak Nadiem Makarim bukan Pak Menteri. Jadi satu jabatan aja kita tidak mampu memisahkan. Bias perlakuan seakan-akan jabatan itu 24 jam sehari 7 hari seminggu, nyawa aja bisa dicabut kok, apalagi cuma jabatan. Betul. Saya ke Mbak Bivitri untuk mendapatkan perspektif tata negara. Mbak, masakan Pak Jokowi dan para pembantunya dan perangkatnya tidak memahami bagaimana kemudian ada gejolak publik, kemudian aturan yang dalam tanda kutip sudah dilanggar, maladministrasi ombudsman dan lain sebagainya, hingga pada akhirnya menelurkan revisi dalam statuta yang mengizinkan rangkap jabatan? Ya, jadi saya kira itulah yang mengundang kemarahan warganet ya. Tadi saya lihat cuplikannya di Twitter karena ini kan sangat mengganggu akal sehat. Yang salah adalah perilaku orangnya, tapi yang diubah itu peraturannya. Nah, ini saya kira kita sudah kebalik-balik ya, dan karena ketakberdayaan kita orang biasa, akhirnya muncul kemarahan-kemarahan di Twitter tadi ya. Jadi memang PP 75 itu ya uniknya, pertama dia diubah 2 Juli ya. Kalau saya sudah buka peraturannya, dia diundangkannya tanggal 2 Juli. Sementara kita mengalami kehebohan tuh 26 Juni. Ya, apakah sebelumnya sudah dibahas? Kita tidak tahu. Yang jelas peraturan pemerintah itu, kalau menurut Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan undang-undang, peraturan perundang-undangan, harus melewati proses yang transparan dan partisipatif. Memang ini statuta, bentuknya saja peraturan pemerintah, tapi tetap saja berarti stakeholders-nya, Bang Ganjar, mahasiswa, dosen-dosen harusnya sudah diajak bicara, dan itu yang tidak kita dengar. Oke, konsekuensi logis ini semua kemudian menimbulkan tanda tanya besar. Siapa sosok Pak Ari Kunchoro ini sampai pada akhirnya aturan diubah seberapa istimewa yang bersangkutan? Bukankah demikian, Mbak Bivitri? Saya kira bukan hanya soal Pak Ari Kunchoro-nya sendiri, tapi UI-nya. Ya, saya kira UI juga punya peran penting. Peran pentingnya dalam arti dia harusnya juga kritis. Apalagi dia ada dekat di ibu kota negara ya, dari dulu tahun 98, sebelumnya juga seringkali menjadi pusat, salah satunya karena letaknya itu. Karena itu UI juga perlu untuk ya dalam tanda kutip dijinakkan begitu ya. Kalau kita perhatikan Mas di PP 75 itu satu ya, yang unik adalah ada yang disembunyikan. Karena pada hari saya mendapat PP itu di Pusat Data Informasi Setnek belum ada PP-nya. Jadi PP 74 ada, PP 76 ada, PP 75 tidak ada. Kemarin juga masih belum ada. Nah, kan saya jadi curiga ini kenapa disembunyikan. Saya baca detail, ternyata di dalamnya tidak hanya soal komisaris, tapi juga ada wewenang rektor yang jadi demikian kuat. Yang intinya adalah ia bisa membuat peraturan rektor yang memberikan sanksi-sanksi untuk warganya bila ada hal-hal yang dilanggar. Nah, cuma kan ini juga bermakna bisa ada pembungkaman, termasuk yang terjadi 26 Juni itu. Waktu mahasiswa membuat infografis itu ya tentang Pak Jokowi. Ini yang lebih dikhawatirkan sebenarnya. Oke, saya ke Pak Ganjar kembali. Pak Ganjar, sebagai sejawat pengajar, Pak Ari Kunchoro ini dalam tanda kutip terkesan diistimewakan. Bagaimana profil beliau sampai pada akhirnya harus diistimewakan dalam pamatan Anda? Begini ya, saya sejak lama sampai sekarang mencoba konsisten. Saya tidak mengungkit urusan personalnya. Dan saya juga tidak cukup tahu apa dan bagaimana Pak Ari Kunchoro ya, apalagi secara karakteristik saya nggak tahu. Jadi kita fokus saja pada apa yang terjadi, pelanggaran yang mungkin tidak sepenuhnya ini melibatkan Pak Ari, karena seperti tadi itu ya, dipilih, diangkat, ada prosesnya baik sebagai rektor maupun sebagai komisaris gitu. Jadi kalau saya menambahkan yang Mbak Bib tadi sampaikan ya, memang rancangan PP ini sudah dibahas sejak 2019. Lalu kalau saya tidak salah di pertengahan atau akhir 2020 itu berhenti ya. Salah satunya karena pandemi kalau saya tidak salah ya. Ujuk-ujuk disahkan PP itu. Jadi terus terang saja begini, saya dan beberapa teman ini. Pak Ganjar, ya kami perbaiki sambungan audio atau sambungan suara kita terlebih dahulu dengan Pak Ganjar Laksmana Bondan, pengajar hukum. Saya kembali ke Mbak Bivitri. Mbak Bivitri. Ya. Mbak, bisa dijelaskan kemudian
konsekuensi logis dari rangkap jabatan itu adalah membaca tindakan seorang Pak Ari Kunchoro, apakah ia sebagai Rektor UI atau sebagai pejabat di BUMN, termasuk bias ketika ia memanggil dan meminta untuk menurunkan poster dari kritik BEM UI. Iya, jadi saya kira kita sebenarnya berbicara di ranah kebebasan berpendapat. Kita tahu namanya mahasiswa juga dosen pasti akan terikat dengan lingkungan kampusnya, peraturan-peraturan di kampus ya dan lain sebagainya. Nah sebenarnya inilah yang tengah digunakan begitu, dan inilah konflik kepentingan yang paling nyata. Begitu nanti kritik berkurang, dan kita tahu fenomena ini tidak hanya terjadi di UI, di UGM juga sudah terjadi, di beberapa kampus lain juga sudah terjadi. Bahkan juga saya dengar berita waktu itu dosen yang juga terlalu kritis mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, itu juga pernah diancam di suatu kampus lain ya. Tapi intinya yang saya katakan adalah ini soal upaya untuk membungkam kebebasan berpendapat melalui pejabat-pejabat di lingkungan kampus yang biasanya memang punya semacam tugas intelektual untuk memberi kritik kepada pemerintahan apabila ada kesalahan. Nah ini yang sebenarnya dicoba untuk dibungkam kalau bacaan saya. Ya, saya kembali ke Pak Ganjar. Pak Ganjar sudah tersambung kembali? Ya, siap. Pak, kaitannya ini kemudian dikaitkan dengan kemerdekaan berpendapat di dalam kampus begitu, tidak hanya di UI dan di banyak kampus lainnya juga demikian begitu. Apakah Anda melihat ada sinyalemen ancaman kemerdekaan ruang diskusi dan berpendapat dalam kalangan mahasiswa? Jadi begini ya, tanpa perubahan statuta, kekhawatiran itu sudah ada ya. Nah, dengan statuta baru ini, potensi untuk pembungkaman menjadi lebih besar. Kenapa? Karena kewenangan rektor juga menjadi makin besar. Ya. Jadi rektor, dekan itu kan sebetulnya pejabat administratur ya, pejabat administratur. Tetapi dengan statuta ini kewenangannya diperluas, ditambah, diperbesar, sehingga seperti seorang presiden di sebuah negara. Ya, yang tadi seperti Mbak Bibip singgung, bisa memberhentikan, bisa ini, itu, dan lain-lain. Ya, walaupun di beberapa klausul dibilang dengan pertimbangan, dengan usulan badan ini, badan itu, gitu ya. Nah, tetapi ya, begini, kita sudah belajar dari banyak pengalaman ya, bahwa makin besar kewenangan itu, potensi penyalahgunaannya juga makin besar. Ya, apalagi lembaga yang punya kewenangan pengawas pun berpotensi dicurigai ada main mata, begitu kira-kira. Itu hal terakhir, hal yang tidak pernah kita harapkan terjadi, ruang demokrasi di dalam kampus, ruang kebebasan berpikir dan berekspresi di antara mahasiswa, kebebasan akademik itu menjadi ancaman setelah rangkap jabatan ini kemudian dibiarkan, diaminkan begitu saja. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami Pak Ganjar dan juga Mbak Bivitri.